Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke saudaraku, ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Ini saudaraku, karena banyaknya WA yang masuk dan menanyakan tentang penarian barang gaib. Nanti saya jawab ya saudaraku, biar saudaraku yang awam lebih paham. Karena gini saudaraku, banyak WA yang masuk itu, Gus, itu di channel-channel sebelah kok banyak penarian benda-benda gaib. Itu asli apa tidak, Gus? Begini ya saudaraku, setahu saya penarian benda gaib itu tidaklah mudah. Itu yang pertama. Di samping itu harus kita lihat dulu barangnya yang keluar itu asli apa tidaknya. Karena setahu saya rata-rata kalau seperti yang di channel-channel itu keluarnya barangnya palsu saudara. Hampir 90% barang yang keluar itu palsu. Kadang ada orang yang bisa narik keris gitu dari gaib, tapi kerisnya palsu dan sebagainya. Karena sebenarnya tidak semudah itu saudaraku. Kenapa kok bisa seperti itu, Gus? Ya karena orang-orang dahulu saja, nenek moyang kita, orang yang pakar-pakarnya itu, kalau narik barang itu biasanya puasa dulu saudaraku, benar-benar dirituali, tidak seperti sekarang tahu-tahu narik barang dapat. Dan sebenarnya mudah kok saudaraku, kita kita pelajari yang benar-benar bisa narik dan yang tidak. Biasanya kalau yang orang itu benar-benar bisa menarik barang gaib, itu dia orangnya juga tahu barang yang ditarik itu apa. Contoh, kita mau narik batu cincin lah, atau namanya apa, itu yang narik dia tahu saudaraku. Karena apa? Karena sudah dideteksi. Tapi ada juga yang narik itu tidak tahu. Karena apa? Karena itu nggak benar saudaraku. Orang bisa narik tapi nggak tahu nama barangnya. Itu pembodohan kalau menurut saya pribadi. Karena apa? Karena gini saudaraku, orang menarik barang yang benar-benar bisa sama yang tidak itu beda. Bedanya gini, kalau yang benar itu tadi saudaraku, barangnya memang benar-benar asli ori. Ada juga yang dia pakai bantuan jin. Jadi dia atraksi seperti itu, seolah-olah wah susah sangat, istilahnya kayak sempoyongan dan sebagainya, pakai action seperti itulah. Itu nanti keluarnya barang palsu itu biasanya memang ada yang dikeluarkan, tahu-tahu ada di tangan dan di pohon dan sebagainya lah bahasanya. Itu ada yang pakai bantuan jin saudaraku. Jadi tidak real, asli. Barangnya juga palsu. Dan orang itu sendiri yang narik itu tadi, itu tidak tahu nama barangnya. Kalau ada saudaraku sering mungkin nonton channel-channel atau di YouTube itu biasanya seperti itu. Itu jelas sudah tidak benar. Itu kalau menurut saya pembodohan saudaraku. Ada juga yang memang benar-benar bisa saudaraku, ada. Cuma ya tidak banyak lah, karena itu juga susah saudaraku kalau kita narik barang itu. Seperti itu saudaraku. Jadi sudah saya jawab
pertanyaan yang masuk ke WA saya. Orang yang narik barang itu yang benar-benar bisa itu sangatlah susah dan tidak sembarang orang, saudaraku. Jadi hanya orang-orang tertentu. Dan orang itu pasti tahu barangnya dan paham. Kalau ada orang yang bisa narik barang nggak tahu nama barangnya, itu namanya pembodohan. Jelas orang itu nggak benar. Seperti itu, saudaraku. Ada lagi pertanyaan dari saudara-saudara kita yang awam. Itu untuk membedakan benda bertuah yang asli dan yang tidak, itu juga susah, saudara, kalau orang awam. Susahnya karena apa? Karena harus ahlinya, saudaraku. Seperti itu ya, saudaraku. Saya sendiri aja kalau disuruh ditanyai orang lah, Gus, ini barang saya benar apa tidak? Kalau lihat barangnya saya tahu, saudaraku. Cuman kalau tidak lihat barangnya juga bingung, karena bagaimana saya bisa memberikan penjelasan kalau barangnya tidak ada. Kurang lebihnya seperti itu. Dan tentang pengaktifan benda bertuah atau mengaktifkan ilmu tentang mengaktifkan benda bertuah. Ilmu itu memang sengaja tidak saya ajarkan ke sembarang orang, saudaraku, karena terus terang sangat bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajarnya lama, saudaraku. Susah bukan karena perjalanannya itu, saudaraku. Kita dapatnya karena ilmu itu tidak diajarkan ke sembarang orang, hanya orang-orang tertentu. Itu ilmu yang buat mengaktifkan kodam. Kenapa kok nggak diajarkan ke sembarangan orang, Gus? Begini, saudaraku, saya kasih penjelasan biar saudaraku yang awam itu paham. Ilmu itu sangat bahaya, saudara, kalau disalahgunakan. Contoh begini, saudaraku. Seandainya kita bisa mengaktifkan benda bertuah, orang itu otomatis sudah menguasai ilmu kodam atau pakarnya. Itu kalau ada seseorang lihat barang seseorang, seandainya kalau pengen dikosongkan meskipun dari jarak jauh, atau kita bisa lihat dari foto atau dari HP dan sebagainya, pastinya itu bisa dikosongkan dari jarak jauh, saudaraku, kalau orang itu punya ilmu pengaktif kodam. Seperti itu, saudaraku. Bahaya di situ. Karena apa? Karena takut disalahgunakan atau dibuat mengerjai orang lain, takutnya di situ. Dan orang yang punya ilmu pengaktif kodam itu juga bisa mengaktifkan dari jarak jauh, saudaraku. Seandainya ada saudara kita yang punya barang dulunya bagus, mungkin disalahgunakan dan sebagainya, atau barang-barang peninggalan yang istilahnya bahasanya sudah lemah lah, kodam dan power energinya itu bisa dikembalikan lagi, saudaraku. Bisa disempurnakan lah bahasanya. Seperti itu. Jadi ilmunya itu tidaklah sembarangan. Makanya saya sering menegaskan, kalau mahari barang sama yang ahlinya sama yang pakarnya, biar tidak keliru. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah ngasih solusi. Bila banyak saudara kita yang awam itu punya barang, kan mahari barang, kadang-kadang orang itu kan maunya yang murah-murah tapi barangnya bagus. Itu tidak ada, saudaraku, barang murah bagus itu tidak ada. Kalau mahar pasti menyesuaikan kualitas. Itu yang pertama. Tapi kan saudara-saudara kita kan maunya seperti itu. Itu nggak pas kalau menurut saya. Yang harus kita ingat, kita cari yang sama pakarnya, sama ahlinya. Jadi kita biar tidak keliru, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah terlanjur punya barang-barang benda bertuah yang tidak berfungsi dan tidak aktif, itu juga sudah saya kasih solusinya. Itu kan ada minyak pengaktif kodam. Pakai itu aja, nanti bisa langsung
bendanya yang bertuah itu tadi, yang tidak aktif itu bisa diaktifkan. Cuman minyak benda bertuah minyak pengaktif kodam itu juga, saudaraku, itu juga bisanya cuma dibuat mengaktifkan benda-benda yang bertuah. Kan sudah saya kasih penjelasan kayak benda bertuah yang seperti apa sih, kan seperti itu sudah ada videonya, silahkan ditonton biar paham, biar saya tidak banyak menjelaskan, saudaraku. Jadi benda bertuah itu sama benda hias itu beda, saudaraku. Kayak batu hias atau batu bertuah itu beda. Itu sudah saya bikinkan edukasinya biar saudaraku nanti yang baru-baru nonton channel YouTube saya itu biar ditonton ulang lah videonya, itu kan banyak banget. Seperti itu ya, saudaraku. Mungkin cukup sekian dulu dan terima kasih. Semoga edukasi kali ini lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam dan yang membutuhkan. Semoga senantiasa kita selalu diberi kesehatan, selalu dimudahkan rezekinya buat saudara kita yang awam, selalu barokah, amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian dulu. Salam rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.